Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Selamita dengan NPM 23010510013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yakni tentang profesi akuntan publik pada mata kuliah Auditing 1. Pengertian akuntan publik. Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Kemudian jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang pertama ada jasa assurance, yaitu jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan jasa. Assurance ini biasanya lebih dikenal dengan jasa audit. Kemudian yang kedua ada jasa atetasi atau attestation adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen atau kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam suatu hal material dalam kriteria yang ditetapkan. Jasa atestasi profesi akuntan publik dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada audit, yang kedua pemeriksaan atau examination, yang ketiga review, dan yang terakhir ada prosedur yang disepakati. Kemudian jasa yang ketiga yaitu jasa non-assurance, adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa non-assurance yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi. Kemudian ada definisi auditing, merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kejadian atau kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan ketetapan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Kemudian definisi auditing secara umum tersebut memiliki unsur-unsur penting yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, suatu proses sistematik. Yang kedua, untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Kemudian yang ketiga, pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi. Kemudian yang keempat, menetapkan kesesuaian. Yang kelima, kriteria ditetapkan. Yang keenam, penyampaian hasil. Dan yang terakhir ada pemakai yang berkepentingan. Kemudian mengapa audit dilakukan? Karena yang pertama terdapat perbedaan kepentingan antara individu satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Yang ketiga ada kompleksitas. Dan yang terakhir ada keterbatasan akses. Kemudian ada auditing dari sudut profesi. Auditing ditinjau dari sudut profesi akuntan publik. Auditing adalah pemeriksa atau examination secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Auditing bukan merupakan cabang akuntansi, melainkan merupakan suatu disiplin bebas yang mendasarkan diri pada hasil kegiatan akuntansi dan data kegiatan yang lain. Kemudian ada peran akuntan publik dalam perekonomian suatu negara. Peran profesi akuntan publik dalam perekonomian suatu negara. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat andalan laporan keuangan, memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi. Kemudian ada analisis terhadap laporan audit. Dalam laporan tersebut ada 6 unsur penting, yaitu pihak yang dituju. Yang pertama ada paragraf pengantar, ada paragraf lingkup, paragraf pendapat, nama auditor, nama izin akuntan publik, dan nomor izin kantor akuntan publik, tanda tangan, serta tanggal laporan di audit. Kemudian 3 unsur penting laporan audit baku. Yang pertama paragraf pengantar, yang kedua ada paragraf lingkup, dan yang terakhir ada paragraf pendapat. Yang pertama paragraf pengantar. Paragraf pertama laporan audit baku tersebut merupakan paragraf pengantar. Dalam paragraf ini terdapat 3 kalimat. Kalimat pertama menjelaskan objek yang menjadi sasaran auditing. Kalimat kedua dan ketiga menjelaskan tanggung jawab manajemen dan auditor. Kemudian ada paragraf lingkup. Berisi pernyataan auditor bahwa auditnya yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik, dan beberapa menjelaskan tambahan tentang standar auditing tersebut, serta suatu pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Kemudian ada standar auditing.
Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Auditing atau PSA nomor 01 SA seksi 1502. Standar auditing disajikan berikut ini. Yang pertama ada standar umum, kedua standar pekerjaan, dan yang terakhir ada standar pelaporan. Oke, sekian gitu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.